Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara, yang kakung, yang putri, warga Jemaat GKJ Jonong Catur, yang pada pagi hari ini mendengarkan renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini pada hari Rabu 8 Juni 2022 kita bertemu kembali, dan pada pagi hari ini topiknya adalah berkat itu sudah ada. Sebelum kita memasuki renungan kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami kembali dalam keadaan yang baik. Tuhan memberkati kami hari baru pemberian Tuhan, dan kiranya sepanjang hari ini Tuhan nanti tetap memimpin dan memberkati kami dengan kesehatan, keselamatan dalam kami beraktivitas, dan Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ayat pada pagi hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 30 sampai 32, dan kita akan dibantu oleh adik dari Praremaja, yaitu Dik Lensi, yang akan membacakannya untuk kita. Silakan Dik Lensi. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 15 ayat 30 sampai 32 yang demikian. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Dik Lensi. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kisah anak yang hilang. Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Walaupun ini hanya perumpamaan, namun rasanya sampai sekarang hal ini sangat kontekstual bagi kita. Dan biasanya yang menjadi fokus perhatian ialah sikap anak bungsu yang telah meminta warisan, meninggalkan bapaknya, dan berfoya-foya, walaupun akhirnya si anak bungsu ini bertobat dan menyadari kesalahannya. Padahal kisah itu berklimaks pada sikap si sulung yang ditegur bapaknya. Si sulung diingatkan untuk tidak bersungut-sungut, sebab segala kepunyaan bapaknya adalah kepunyaannya juga, dan ia tidak boleh salah fokus. Seharusnya ia bersukacita atas keselamatan dari adiknya. Namun apabila kita jujur, maka kita juga seringkali bersikap seperti si sulung. Kita lebih senang mencatat kesalahan orang lain, tidak menerima permintaan maaf orang lain, dan sebagainya. Kita merasa menjadi orang yang sudah taat, sementara orang lain yang tidak taat dan kemudian berserah kembali kepada Tuhan tidak kita terima. Menarik di sini ialah bahwa segala milik bapaknya adalah milik si sulung juga. Dan dengan demikian kita juga tahu bahwa si sulung memiliki segala harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Dari si bungsu sudah jelas bahwa tentu kita tidak setuju dengan sikapnya yang hidup berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, dan hidup semaunya sendiri. Dan walaupun akhirnya menyadari dan bertobat kembali kepada bapaknya, pulang kembali kepada bapaknya, tentu sikap si bungsu tidak perlu dan tidak boleh kita contoh.
Namun poin juga yang terpenting adalah si bungsu kembali bertobat dan menyadari kesalahan dirinya dan kembali kepada orang tuanya. Pertobatan yang sungguh-sungguh tentu tidak boleh kita catat sebagai sebuah kesalahan yang terus ada. Bila ada saudara kita yang telah benar-benar menyadari kesalahannya dan kembali hidup sesuai kehendak Tuhan, tentu kita sangat bersukacita. Kita tidak boleh memendam kesalahan orang lain yang telah bertobat kepada Tuhan. Dengan menyadari bahwa kita pun juga penuh kelemahan, bahkan seperti si sulung, walaupun si sulung ini taat kepada bapaknya, ternyata dia juga bersungut-sungut dan tidak bahagia ketika adiknya bertobat dan kembali kepada bapaknya. Si bapa telah memberikan berkat baik pada si sulung maupun kepada si bungsu. Maka marilah kita juga belajar dari semuanya, dari si bapa, dari si sulung, dan dari si bungsu. Marilah kita mengambil hal-hal baik dari ketiganya dan nantinya dapat kita lakukan dalam keseharian hidup kita, baik dalam kita berkeluarga, bertetangga, maupun bermasyarakat. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita akhiri renungan satu hati pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas apa yang dapat kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan melalui firman yang telah kami renungkan tadi dapat memberikan senantiasa kepada kami bimbingan dan tuntunan agar kami dapat meneladani apa yang baik dari firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat belajar dari perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus baik dari anak sulung maupun anak bungsu dan juga dari orang tuanya. Kiranya itu benar-benar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.